Cerita dibuka dengan penjelasan bahwa kekaisaran galaksi yang dulu menguasai banyak wilayah kini telah hancur. Namun, sisa-sisa petinggi kekaisaran masih bersembunyi di berbagai penjuru galaksi sambil diam-diam mencoba mengembalikan kekuatan mereka. Sementara itu, Republik Baru berusaha keras menjaga stabilitas dan mengembalikan kedamaian di seluruh sistem bintang. Di kawasan Outer Rim yang penuh bahaya, seorang pemburu bayaran Mandalorian bernama Din Djarin terus menjalankan misinya bersama Grogu. Keduanya berburu para loyalis kekaisaran yang masih bertahan hidup dan bersembunyi setelah perang besar berakhir. Adegan kemudian berpindah ke sebuah rapat rahasia yang dipenuhi para pendukung kekaisaran lama. Seorang panglima perang berdiri di depan mereka dan menyampaikan pidato penuh semangat, menegaskan bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Ia meminta seluruh pengikut tetap setia dan terus mendukung kebangkitan kekaisaran. Situasi mulai memanas ketika sang panglima memutuskan untuk menaikkan jumlah dana yang harus diberikan oleh para anggota. Salah satu peserta mencoba memprotes dengan alasan jalur perdagangan mereka hancur akibat serangan bajak laut di sistem terdekat. Namun sang pemimpin tidak mau mendengar alasan apapun. Dengan kejam ia menghukum pria itu di depan semua orang dan memperingatkan yang lain agar berhenti mengeluh dan mulai menunjukkan hasil nyata. Tak lama setelah itu, Din Djarin menyusup diam-diam ke markas tersembunyi milik kekaisaran. Dengan kemampuan bertarung dan perlengkapan canggihnya, ia melumpuhkan para penjaga satu demi satu. Dari balik perlindungan, Grogu membantu menggunakan kekuatan Force untuk memberi keunggulan dalam pertempuran. Ketika pemimpin kekaisaran mencoba kabur melewati wilayah bersalju, Grogu menghancurkan droid pengintai menggunakan Force hingga membuat musuh panik dan kehilangan arah. Pengejaran berlanjut semakin brutal di pegunungan es sampai Din Djarin berhasil mengambil alih sebuah Walker NST. Setelah menguasai kendaraan tempur raksasa itu, ia langsung mengarahkan meriam ke arah pasukan lawan yang melarikan diri. Ledakan besar pun menghancurkan sisa pasukan kekaisaran dan mengakhiri operasi tersebut. Sesudah misi selesai, Din Djarin dan Grogu kembali ke markas Republik Baru dan menemui Kolonel Ward, salah satu kontak terpercaya Din Djarin. Walau sempat bercanda bahwa target akan lebih berguna jika ditangkap hidup-hidup, Ward tetap mengakui keberhasilan mereka. Sebagai hadiah, ia memberikan sebuah kapal luar angkasa yang telah diperbarui sepenuhnya sekaligus menawarkan misi baru yang jauh lebih berbahaya. Ward kemudian mengungkap target berikutnya, yaitu seorang komandan kekaisaran misterius bernama Coin. Sosok ini dikenal sangat rahasia hingga hampir tidak ada yang mengetahui identitas aslinya, sementara kebanyakan orang yang pernah berhubungan dengannya sudah tewas. Republik sendiri tidak memiliki petunjuk jelas untuk melacak keberadaannya. Satu-satunya jalan adalah meminta informasi dari si kembar Hutt yang terkenal di dunia kriminal galaksi. Awalnya Din Djarin menolak karena ia lebih suka memburu sisa panglima perang kekaisaran daripada berurusan dengan jaringan kriminal. Namun setelah mempertimbangkannya, ia akhirnya bersedia menemui si kembar tersebut. Tidak lama kemudian, Din Djarin menaiki kapal barunya yang telah dimodifikasi dan berangkat menuju wilayah kekuasaan Hutt. Di tengah perjalanan, beberapa pilot patroli mencegat kapalnya dan meminta identifikasi sebelum mengizinkan lewat. Dengan tenang, Din Djarin menjelaskan bahwa dirinya datang atas undangan si kembar Hutt. Setelah memastikan informasi itu benar, armada penjaga pun membuka jalur dan mengizinkannya melanjutkan perjalanan. Sesampainya di sebuah lokasi terpencil bersama Grogu, Din Djarin segera menyadari bahwa setiap gerakan mereka sedang diawasi dari berbagai sudut. Tidak lama kemudian, si kembar Hutt muncul dan mengatakan bahwa mereka memang memiliki informasi penting mengenai identitas asli serta keberadaan Komandan Coin. Namun, informasi itu tidak akan diberikan secara cuma-cuma. Mereka menuntut Din Djarin menjalankan sebuah tugas berbahaya terlebih dahulu sebelum kesepakatan bisa terjadi. Misi yang diberikan cukup jelas, pergi ke planet terpencil bernama Shakiri di wilayah Outer Rim dan membawa pulang Rota the Hutt yang hilang. Tanpa banyak pilihan, Din Djarin langsung menempatkan Grogu di kokpit kapal dan mengarahkan perjalanan menuju dunia keras yang terkenal penuh kekacauan tersebut. Setelah perjalanan panjang
melintasi galaksi, Din Djarin mulai mencari petunjuk tentang keberadaan Rada. Sebelum memulai penyelidikan lebih jauh, mereka berhenti di sebuah kedai kecil untuk makan sambil diam-diam bertanya kepada pemilik warung mengenai orang yang sedang mereka cari. Awalnya, sang penjaga warung enggan ikut campur, takut terseret masalah. Tetapi ketika nama Rota the Hutt disebut, pria itu justru tertawa dan mengatakan bahwa hampir seluruh penduduk planet mengenal sosok tersebut. Rota the Hutt dikenal sebagai petarung arena paling ditakuti sekaligus bintang terbesar di tempat itu. Cerita kemudian berpindah ke arena gladiator raksasa tempat Rota the Hutt sedang bertarung. Di hadapan ribuan penonton, ia menghadapi lawannya dengan brutal dan tanpa kesulitan berarti. Pertarungan berlangsung singkat karena Rota the Hutt benar-benar mendominasi arena, membuktikan mengapa namanya begitu dihormati dan ditakuti di seluruh Shakiri. Saat akhirnya berhasil menemui Rota the Hutt di sel tahanannya, Din Djarin justru terkejut dengan reaksinya. Bukannya ingin kabur, Rota the Hutt menolak tawaran penyelamatan tersebut. Ia menjelaskan bahwa dirinya telah membangun nama besar di arena milik Janu dan percaya kebebasannya hanya bisa diraih lewat kemenangan, bukan melarikan diri. Setiap pertarungan dianggap sebagai langkah untuk melunasi hutang besar kepada Lord Janu, sehingga ia menolak meninggalkan jalan yang sudah dipilihnya sendiri. Karena pembicaraan itu tidak membuahkan hasil, Din Djarin dan Grogu kembali menemui penjaga warung tadi untuk mencari tahu lebih banyak tentang Lord Janu. Mendengar nama itu saja membuat pria tersebut panik hingga buru-buru menutup kiosnya. Din Djarin mengejarnya dan terus mendesak agar ia bicara. Dengan gugup, pria itu akhirnya memberikan sedikit informasi mengenai Janu sebelum memohon agar dirinya tidak ikut terseret dalam urusan berbahaya tersebut. Berusaha mencari jawaban lain, Din Djarin lalu menuju sebuah kantin gelap yang dipenuhi penjahat, penyelundup, dan tentara bayaran dari berbagai ras alien. Ia langsung bertanya secara terbuka apakah ada yang mengetahui lokasi Lord Janu. Namun bukannya mendapat bantuan, suasana justru berubah tegang. Sekelompok pria tiba-tiba menyerangnya secara bersamaan dan memicu perkelahian besar di dalam kantin. Pertarungan berlangsung brutal dan kacau. Din Djarin menghadapi banyak lawan sekaligus, menggunakan kemampuan tempur dan perlengkapan Mandalorianya untuk mengalahkan siapa saja yang mencoba menghalangi jalannya. Setelah semua lawan tumbang, ia sekali lagi menuntut jawaban mengenai keberadaan Janu. Secara mengejutkan, Lord Janu sendiri akhirnya muncul. Dengan tenang dan percaya diri, ia memperkenalkan dirinya lalu mengundang Din Djarin ke kantor pribadinya untuk berbicara langsung. Di dalam ruangan itu, Din Djarin menjelaskan bahwa ia datang atas nama kartel Hutt dan menawarkan pembayaran penuh demi membebaskan Rota the Hutt. Namun, Janu langsung menolak tawaran tersebut. Menurutnya, Rota the Hutt jauh lebih berharga sebagai ikon arena dibandingkan jumlah kredit apapun yang bisa dibayar Din Djarin. Bahkan, ia sempat menawarkan agar Din Djarin ikut bertarung di arena karena yakin banyak penonton rela membayar mahal untuk menyaksikan seorang Mandalorian legendaris bertempur. Sebelum pembicaraan berakhir, Janu menyarankan Din Djarin tetap tinggal untuk menyaksikan pertarungan terakhir Rota the Hutt. Dengan nada santai namun penuh ancaman, ia memberi isyarat bahwa Rota the Hutt kemungkinan besar tidak akan keluar hidup-hidup dari arena itu. Mendengar hal tersebut, Din Djarin langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bersama Grogu, ia segera bergegas kembali untuk memperingatkan Rota the Hutt bahwa pertarungan terakhir itu sebenarnya hanyalah sebuah eksekusi yang disamarkan sebagai hiburan bagi penonton. Awalnya, Rota the Hutt sama sekali tidak percaya dengan peringatan Din Djarin. Ia yakin Lord Janu akan menepati kesepakatan yang telah dibuat selama ini. Namun, Din Djarin mencoba meyakinkannya bahwa arena itu tidak pernah berniat membebaskannya. Menurut Din Djarin, mereka hanya akan terus mengirim lawan ke hadapannya sampai suatu hari ia terbunuh di depan para penonton. Saat Din Djarin akhirnya membuka sel tahanan untuk membantu Rota the Hutt kabur, keadaan justru berubah kacau. Bukannya melarikan diri, Rota the Hutt malah memanggil para penjaga dengan marah. Beberapa saat kemudian, gas misterius memenuhi ruangan dan langsung membuat Din Djarin kehilangan kesadaran.
Ketika terbangun, Din Djarin mendapati dirinya sudah berada di tengah arena raksasa yang dipenuhi ribuan penonton bersorak. Di seberang arena berdiri Rota the Hutt, siap bertarung. Din Djarin berusaha menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah ingin melawan, tetapi Rota the Hutt menolak mendengar penjelasan apapun. Ia menganggap pertarungan itu sebagai kesempatan untuk membuktikan dirinya di hadapan semua orang. Pertarungan sengit pun dimulai. Sorakan penonton menggema saat kedua petarung saling menyerang di arena. Sepanjang pertarungan, Din Djarin lebih banyak bertahan dan berusaha menghindari melukai Rota the Hutt secara serius. Namun keadaan semakin berbahaya hingga akhirnya ia terpaksa menjatuhkan lawannya demi bertahan hidup. Saat Rota the Hutt tersungkur, para penonton mulai berteriak meminta Din Djarin mengakhiri hidupnya. Tetapi Din Djarin justru melempar senjatanya dan menolak melanjutkan pertarungan. Ia menuntut Lord Janu memenuhi janjinya untuk membebaskan Rota the Hutt. Janu berpura-pura menyetujui permintaan itu, tetapi kemudian dengan dingin mengumumkan kepada seluruh arena bahwa Rota the Hutt kini bebas untuk mati. Tidak lama setelah itu, gerbang besar di sekitar arena mulai terbuka dan berbagai makhluk buas mengerikan dilepaskan ke medan pertarungan. Tanpa pilihan lain, Din Djarin kembali mengambil senjatanya dan bersiap menghadapi ancaman baru. Kali ini, Rota the Hutt ikut bertarung di sisinya. Bersama-sama mereka melawan monster-monster ganas dalam pertempuran panjang yang brutal. Namun di tengah kekacauan, sistem pengamanan arena tiba-tiba gagal total. Penghalang runtuh dan seluruh makhluk buas berhasil kabur ke kota. Kepanikan langsung menyebar ke seluruh planet ketika warga sipil berlarian menyelamatkan diri dari amukan monster. Di tengah situasi kacau itu, Din Djarin dan Rota the Hutt mencoba melarikan diri bersama. Tetapi ketika hampir mencapai jalan keluar, Rota the Hutt secara tiba-tiba mencuri kendaraan terdekat lalu kabur sendirian. Ia menolak kembali kepada ayahnya apapun yang terjadi. Tindakan itu memicu pengejaran besar di seluruh planet. Din Djarin memburunya melewati jalanan padat dan wilayah berbahaya dalam perjalanan yang panjang dan melelahkan. Setelah usaha keras, Din Djarin akhirnya berhasil menghentikan Rota the Hutt dan membawanya kembali ke kapal. Dalam perjalanan, Rota the Hutt mulai mempertanyakan alasan Din Djarin begitu ngotot menyeretnya kembali ke keluarga Hutt. Ia bahkan curiga Din Djarin diam-diam bekerja untuk ayahnya. Namun Din Djarin menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Hutt. Ia hanya menerima misi tersebut karena sedang memburu seorang tokoh kekaisaran berbahaya yang menjadi target penyelidikan Republik Baru. Mendengar hal itu, Rota the Hutt akhirnya mengungkap sebuah rahasia besar. Ia mengatakan bahwa Lord Janu sebenarnya adalah orang yang selama ini dicari Republik. Menurutnya, identitas asli Janu tidak lain adalah Komandan Koin, sosok misterius kekaisaran yang terus menghilang dari jejak pencarian. Rota the Hutt memperingatkan bahwa ini mungkin kesempatan terakhir untuk menangkap Koin sebelum ia lenyap sekali lagi. Setelah menyusun rencana, mereka pun menuju sebuah wilayah terpencil tempat markas rahasia Janu berada. Sementara itu, di dalam kompleks pertahanannya, Lord Janu sudah bersiap menghadapi kedatangan mereka. Ia memperkuat keamanan markas dan menyiapkan jebakan khusus yang dirancang untuk menghabisi Mandalorian itu sekali dan selamanya. Sebelum jebakan milik Janu benar-benar berjalan sesuai rencana, Din Djarin bergerak lebih dulu dan langsung melancarkan serangan ke markas tersebut. Ia mencoba memaksa Janu menyerah tanpa perlawanan, tetapi situasi dengan cepat berubah menjadi baku tembak besar ketika pasukan bersenjata memenuhi area markas. Pertempuran sengit pun tidak bisa dihindari. Di tengah kekacauan itu, Lord Janu hampir berhasil melarikan diri. Namun Din Djarin mampu mengejarnya dan akhirnya menangkapnya sebelum membawanya menuju kapal. Sayangnya, keadaan belum aman. Bala bantuan musuh segera datang dan memicu pengejaran berbahaya lainnya. Din Djarin memerintahkan Rota the Hutt dan Grogu untuk menyiapkan kapal agar bisa segera lepas landas, sementara ia menahan serangan lawan. Masalahnya, keduanya sama sekali tidak memahami sistem kendali kapal dengan baik.
Tepat sebelum keadaan semakin buruk, Din Djarin berhasil mencapai kokpit dan langsung mengambil alih kemudi saat kapal melesat meninggalkan permukaan planet. Namun, pelarian mereka tidak berlangsung mudah. Beberapa pesawat tempur musuh langsung mengejar dari belakang dan memicu pertempuran udara besar di angkasa. Ledakan laser dan manuver berbahaya terjadi di antara kapal-kapal yang saling menyerang. Setelah pertarungan panjang, Din Djarin akhirnya berhasil menghancurkan para pengejar dan lolos dari kepungan. Tidak lama kemudian, Din Djarin tiba kembali di markas Republik Baru dan secara resmi menyerahkan Lord Janu kepada Kolonel Worf untuk diinterogasi. Worf menjelaskan bahwa si kembar Hutt sangat marah karena Rota the Hutt tidak pernah dikembalikan kepada mereka seperti perjanjian awal. Namun Din Djarin sama sekali tidak peduli jika tindakannya membuat kartel Hutt murka. Setelah urusan itu selesai, Din Djarin menemukan Grogu dan Rota the Hutt sedang duduk bersama dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, mereka melanjutkan perjalanan dan mendarat di sebuah lokasi baru tempat para mekanik lokal serta makhluk asing membantu memperbaiki dan meningkatkan kapal milik Din Djarin. Grogu terlihat sangat antusias ikut membantu proses modifikasi tersebut. Di sela-sela perbaikan, Rota the Hutt berbicara empat mata dengan Din Djarin. Ia mengakui bahwa Grogu sangat beruntung memiliki seseorang yang selalu siap melindungi dan merawatnya seperti yang dilakukan Din Djarin selama ini. Saat malam tiba, Din Djarin akhirnya membawa Rota the Hutt ke sebuah tempat persembunyian rahasia agar ia aman dari ayahnya dan para pemburu yang terus mencarinya. Namun tanpa mereka sadari, seseorang diam-diam mengawasi kepergian Rota the Hutt dari kejauhan. Pada malam yang sama, Din Djarin mulai merasakan ada ancaman mendekat. Ia segera bersiap menghadapi kemungkinan serangan baru. Tidak lama kemudian, ledakan besar tiba-tiba menghantam area sekitar dan memaksa Din Djarin kembali terlibat dalam pengejaran berbahaya. Sayangnya, kali ini ia masuk ke dalam perangkap yang telah dipersiapkan dengan matang. Din Djarin dengan cepat dikalahkan oleh seorang pemburu berbahaya bernama Embo bersama rekan setianya, Anuba. Tak lama kemudian terungkap bahwa si kembar Hutt memang sengaja merancang seluruh jebakan itu sebagai balas dendam atas pengkhianatan Din Djarin terhadap kesepakatan mereka. Dari kejauhan, Grogu hanya bisa menyaksikan tanpa mampu berbuat apa-apa saat Din Djarin ditangkap dan dibawa pergi oleh para musuhnya. Ketika akhirnya sadar, Din Djarin mendapati dirinya sudah dirantai di dalam sebuah kandang besar. Setiap kali ia mencoba melawan atau berbicara, para penjaga langsung memberinya sengatan listrik yang menyakitkan untuk membuatnya tetap patuh. Tidak lama kemudian, ia dibawa menuju benteng milik si kembar Hutt yang dijaga sangat ketat. Sementara itu, Grogu bersama beberapa sekutunya diam-diam menyelinap ke sekitar wilayah benteng dengan harapan dapat menyelamatkan Din Djarin sebelum terlambat. Saat mereka mencari jalan masuk secara diam-diam, Din Djarin dibawa langsung menghadap si kembar Hutt. Mereka sangat murka atas pengkhianatan yang dilakukan Din Djarin dan terus mengejeknya karena telah melanggar perjanjian. Mereka juga mengungkap bahwa Rota the Hutt ternyata berhasil ditangkap kembali dan kini berada dalam tahanan mereka sekali lagi. Untuk mempermalukan Din Djarin lebih jauh, si kembar Hutt secara terbuka membocorkan identitas sang Mandalorian dan bersumpah akan membuatnya menderita karena berani ikut campur dalam urusan keluarga Hutt. Dipenuhi amarah, Din Djarin tiba-tiba menghancurkan lantai di bawahnya dan terjatuh ke sebuah ruang bawah tanah tersembunyi yang dipenuhi air di bawah benteng Hutt. Namun, pelariannya langsung berubah menjadi mimpi buruk ketika seekor makhluk raksasa muncul dari dalam air dan menyerangnya tanpa peringatan. Pertarungan brutal pun terjadi di ruang gelap tersebut. Setelah perjuangan yang melelahkan, Din Djarin akhirnya berhasil membunuh monster itu. Tetapi si kembar Hutt belum selesai bermain dengannya. Mereka kemudian melepaskan makhluk lain yang jauh lebih besar, seekor monster mirip ular raksasa yang menguasai arena bawah tanah itu. Din Djarin terpaksa kembali bertarung demi bertahan hidup.
Di tengah kekacauan, ia berhasil mendapatkan kembali helm dan zirah Mandaloriannya sebelum melancarkan serangan habis-habisan kepada makhluk tersebut. Dengan seluruh kemampuannya, ia mencoba keluar dari tempat itu hidup-hidup. Di saat yang sangat kritis, Grogu diam-diam berhasil mencapai area benteng dan memasang bahan peledak di salah satu gerbang utama. Ledakan besar yang terjadi beberapa saat kemudian menciptakan kepanikan di seluruh kompleks dan memberi kesempatan bagi Din Djarin untuk membebaskan diri. Melihat tahanannya kabur, si kembar Hut murka dan langsung memerintahkan seluruh pasukan penjaga memburu Din Djarin tanpa ampun. Pengejaran besar kembali terjadi di sepanjang markas persembunyian mereka. Setelah akhirnya mencapai kapal, Din Djarin menyuruh Grogu dan yang lainnya segera melarikan diri sementara dirinya tetap tinggal untuk menghadapi para pengejar. Sesuai ucapannya, Din Djarin kembali terjun ke medan tempur dan mulai menjatuhkan musuh satu demi satu. Namun keadaan perlahan berubah buruk. Racun dari monster ular yang sebelumnya melukainya mulai menyebar ke seluruh tubuh. Kondisinya semakin melemah hingga akhirnya Din Djarin tumbang di tengah kepungan musuh. Sebelum para pemburu berhasil menangkapnya, Grogu datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Dengan kemampuan Force miliknya, Grogu membantu mengurangi efek racun dan menyembunyikan Din Djarin dari para penjaga yang terus mencari mereka. Pada malam hari, Grogu bahkan menciptakan tempat persembunyian menyerupai gua agar Din Djarin bisa beristirahat dengan aman selama masa pemulihan. Tidak lama kemudian, beberapa musuh hampir menemukan lokasi mereka. Namun, sebelum Grogu tertangkap, makhluk misterius dari wilayah tersebut tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Makhluk itu memberikan obat khusus yang dipercaya mampu menyembuhkan racun yang menyerang Din Djarin. Tanpa membuang waktu, Grogu segera kembali membawa obat tersebut demi menyelamatkan Din Djarin. Keesokan paginya, Din Djarin akhirnya pulih dan berhasil bangkit kembali setelah efek racun menghilang. Bersama Grogu, ia melanjutkan perjalanan menuju wilayah yang lebih terpencil. Di sana, mereka kembali diserang oleh makhluk asing lain, tetapi Din Djarin berhasil mengalahkannya dengan cepat setelah pertarungan singkat. Secara tidak sengaja, mereka menemukan sebuah kapal luar angkasa tua yang tampaknya masih bisa digunakan. Menyadari kesempatan itu mungkin menjadi satu-satunya harapan mereka, Din Djarin menjelaskan kepada Grogu bahwa mereka hanya punya dua pilihan. Terus melarikan diri selamanya atau kembali menghadapi musuh dan mengakhiri semuanya sekali untuk selamanya. Pada akhirnya, mereka memilih untuk bertarung. Tak lama kemudian, Din Djarin dan Grogu melancarkan serangan langsung ke benteng si kembar Hut menggunakan kapal tua tersebut. Pertempuran udara besar langsung meledak ketika pasukan musuh berusaha mati-matian menembak jatuh mereka dari langit. Din Djarin bahkan menabrakkan kapal itu langsung ke area markas sebelum menerobos masuk dan menghancurkan pertahanan musuh yang tersisa. Ia bergerak tanpa henti, menghabisi siapapun yang mencoba menghalangi jalannya. Di tengah penyerangan itu, Din Djarin harus menghadapi sebuah mesin perang raksasa yang menjaga kompleks benteng. Pertempuran dahsyat pun terjadi ketika kedua pihak saling menghujani serangan besar-besaran. Setelah pertarungan panjang yang menghancurkan area sekitar, Din Djarin akhirnya berhasil menghancurkan mesin tempur tersebut. Dengan jalan yang kini terbuka, ia terus bergerak lebih dalam menuju pusat benteng untuk menghadapi si kembar Hut secara langsung. Tepat saat Din Djarin hampir menghabisi si kembar Hut, Embo, prajurit misterius yang sebelumnya pernah menjebaknya, tiba-tiba muncul dan langsung menyerangnya. Kehadirannya memicu pertarungan satu lawan satu yang brutal di tengah benteng yang sudah dipenuhi kekacauan. Sementara Din Djarin sibuk menghadapi Embo, Grogu diam-diam menyelinap untuk menyelamatkan Rota the Hutt.
Namun usahanya hampir gagal ketika para penjaga berhasil menemukan mereka. Untungnya, Rota the Hutt tersadar tepat waktu dan segera ikut melawan si kembar Hood demi menyelamatkan diri. Pertempuran berlangsung semakin liar di seluruh benteng. Rota the Hutt dan si kembar terus bertarung hingga perkelahian mereka mencapai area bawah tanah, tempat monster raksasa dari sebelumnya masih bersembunyi di kegelapan. Dalam momen yang sangat berbahaya, Rota the Hutt hampir terjatuh ke jurang mematikan. Tetapi di detik terakhir, Grogu menggunakan kekuatan Force untuk menyelamatkannya. Sebaliknya, si kembar Hood justru terseret ke bawah dan akhirnya dimangsa oleh makhluk mengerikan yang bersembunyi di bawah permukaan. Tidak lama setelah itu, ledakan besar mengguncang seluruh benteng ketika bala bantuan tambahan milik Hood mulai berdatangan. Situasi hampir berubah menjadi pertempuran yang lebih besar lagi. Namun, sebelum semuanya semakin buruk, Kolonel Ward bersama pasukan Republik Baru tiba secara mendadak dan langsung mengambil alih keadaan. Di tengah runtuhnya benteng, Ward berhasil mengevakuasi Din Djarin, Grogu, dan Rota the Hutt dengan selamat sebelum seluruh kompleks hancur sepenuhnya. Setelah perjalanan panjang kembali menuju markas Republik Baru, Din Djarin menyampaikan terima kasih kepada Kolonel Ward atas bantuan yang telah diberikan selama misi berlangsung. Ia juga mengucapkan perpisahan terakhir kepada Rota the Hutt yang kini akhirnya memiliki kesempatan memulai hidup baru tanpa bayang-bayang keluarga Hood maupun kekaisaran. Dengan semua konflik yang akhirnya berakhir, Din Djarin dan Grogu kembali menaiki kapal mereka dan melanjutkan perjalanan melintasi galaksi. Bersama-sama, mereka bersiap menghadapi petualangan berbahaya berikutnya yang mungkin menunggu di masa depan. Dan inilah akhir dari cerita ini.